Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Surat An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan bermula Allah itu telah menjadikan yakni Allah bagi kamu min anfusikum, dari diri-diri kamu, ay min jinsikum, dari jenis kamu, azwajan ay zaujatin, akan pasangan-pasangan. Ayat sebelumnya bagaimana Allah mengembalikan orang kadang panjang umur sampai tua sehingga menjadi tidak tahu pengetahuan yang sudah diketahuinya jadi hilang. Nah, karena itu sungguh umur panjang kalau kita masih dalam keadaan sehat itu satu nikmat yang sangat besar sekali. Kemarin juga kalau pengen awet sampai tua harus banyak membaca Quran ya kemarin. Kemudian di sini Allah menyatakan wallahu ja'ala lakum, Allah telah menjadikan untukmu min anfusikum, dari diri kamu. Jadi dari diri kamu maksudnya bukan bagian laki-laki, bukan wanita diciptakan dari bagian laki-laki. Walaupun ada juga hadis di mana istri itu diciptakan dari tulang rusuk wanita yang hilang ya. Nah, itu macam-macam penafsirannya. Tapi di sini maksudnya Allah menjadikan ia bagimu dari dirimu. Maksud dari dirimu, dari jenis kamu, dari golongan kamu. Artinya kita manusia dapat istri juga dari golongan manusia. Kita bisa membayangkan kalau kita nggak suka kepada manusia, kacau kan? Orang suka kepada hewan misalkan. Itu namanya kelainan. Sebagaimana dalam ayat yang lain banyak yang lafadznya seperti ini. Misalkan firman Allah, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Bila kamu masuk ke dalam rumah, maka beri salamlah kepada diri-diri kamu. Maksud beri salam kepada diri kamu, beri salam kepada orang-orang yang ada dalam rumah, yang sama sepertimu, sama-sama manusia. Nah, itu maksudnya. Makanya beliau mengartikan Syekh Nawawi min jinsikum. Allah yang telah menjadikan ia untukmu dari diri-diri kamu, maksudnya dari jenis kamu, azwajan ay zaujatin, pasangan-pasangan. Jadi lafaz zaujun itu zaujun bisa laki-laki bisa perempuan, pasangan namanya. Zaujun, zaujani, dua yang berpasangan. Berarti satu laki-laki, satu perempuan. Makanya beliau di sini karena lakum untukmu laki-laki berarti azwajan, di sini maksudnya zaujah, perempuan. Kenapa Allah menjadikan untukmu pasangan dari diri kamu? Lita'nasu biha, supaya engkau bisa berdamai. Lita'nasu, supaya engkau dekat, jinak, romantis dengannya. Wa tuqimu biha masalihakum, dan engkau bisa melaksanakan dengannya para istri akan kemaslahatan kamu. Seperti di belakang tadi, andaikan kita pasangan kita bukan manusia, dari golongan hewan atau segala macam, susah untuk akur. Sesama manusia aja banyak yang rumah tangga hancur berantakan. Qalal atibba, ini Syekh Nawawi menambahkan sedikit faedah. Qalal atibba, berkata oleh para tabib, wat tafawutu bainadz dzakari wal unsa, dan bermula perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan di sini maksudnya perbedaan dari segi lebih dari segi sperma atau kondisi tubuh laki-laki dan perempuan. Bedanya di mana sih? Tafawut, dan bermula perbedaan di antara laki-laki dan wanita itu inna zakara askhanu mizajan, sesungguhnya laki-laki itu lebih kasar. Maksud lebih kasar di sini askhan, lebih hangat, panas. Nisbah perasaan, rasa.
badan laki-laki itu lebih hangat, itu maksudnya. Inna dzakara askhan, laki-laki itu kondisi tubuhnya lebih hangat, nisbah mizajan, rasa tubuh, kondisi tubuhnya itu lebih hangat, nanti berefek kepada spermanya juga hangat, itu lebih kurang. Wal unsa aksaru rutubatan, bahwa sungguh perempuan itu lebih banyak nisbah basah, jadi maksudnya lembab. Wanita itu lebih, kondisi tubuhnya lebih ke lembab. Nah, kalau laki-laki tadi hangat ya. Saya kurang paham juga ini. Fal maniyu idza sabba ilal khasiyatil yumna minar rajuli, maka bermula mani apabila terpancar ia ilal khasiyah. Khasiyah ini biji kemaluan laki-laki. Laki-laki punya 2 biji, itu namanya apa namanya? Khasiyah, bahasa kita pelir, biji pelir. Ya, maka bermula mani itu apabila terpancar ia kepada khasiyah, kepada biji laki-laki yang sebelah kanan, kepada biji yang sebelah kanan dari laki-laki. Sumang sabba minha ilal janibil aiman, kemudian terpancar ianya mani darinya biji tadi, ila janibil aiman, kepada sisi yang kanan dari rahim. Kanal waladu zakaran, niscaya adalah anak itu zakaran taman, laki-laki yang sempurna, fil zukurah, sempurna dalam kelaki-lakiannya. Nah, ini kurang paham juga saya ini. Kata beliau, bila mani pertama ketika orang ereksi, mani terpancar, tersalurkan dari dari biji laki-laki yang kanan menuju kepada rahim wanita yang sebelah kanan. Nanti kalau jadi anaknya laki-laki sempurna, benar-benar laki-laki. Wa idzan sabba ilal khasiyatil yusra, dan bila terpancar ianya mani ilal khasiyah, kepada biji yang sebelah kiri dari laki-laki. Summan sabba, kemudian terpancar ia darinya biji yang kiri, ilal janibil aisar, kepada sisi yang kiri, minar rahim dari rahim. Kanal waladu unsa taman fil unusati, niscaya adalah anak itu perempuan sempurna dalam keunusahnya, dalam keperempuannya. Ya, dari biji laki-laki sebelah kiri menuju kepada rahim wanita yang sebelah kiri. Jadi anak perempuan, benar-benar perempuan, nggak ada gaya laki-lakinya maksudnya, nggak tomboy. Nah ini wa inin sabba ilal khasiyatil yumna, jika terpancar ianya mani dari biji laki-laki yang sebelah kanan. Suman sobba, kemudian terpancar ya darinya biji sebelah kanan ila janibil aisar, kepada biji sebelah kiri. Ini 2 kali, ini dari kanan menuju kiri. Nah, bukan, ini kirinya wanita. Nah, suman sobba, wa inin sobba, kemudian dan jika terpancar ianya mani dari biji laki-laki yang kanan, summa, kemudian terpancar ya darinya biji sebelah kanan ila janibil aisar, kepada sisi kiri. Sisi kiri maksudnya kepada rahim kiri. Ya, kebalikan di atas. Kanal waladu zakaran, adalah anak itu laki-laki, fi tabiatil inas, dalam tabiat kewanitaan. Nah, ini anak laki-laki yang cenderung kepada bergaya wanita maksudnya. Wa inin sabba ilal khasiyatil yusra, dan jika terpancar ya nyamani dari biji yang kiri dari laki-laki, summa in sabba minha, kemudian terpancar ya nyamani darinya biji sebelah kiri ila janibil aiman, kepada sisi yang kanan dari rahim. Kanal waladu unsa fi tabi'atil zukur, adalah anak itu perempuan dalam tabiat laki-laki. Perempuan tapi lebih bergaya ke laki-laki. Ya, ini kata atibba. Nggak tahu ini ada penelitian apa enggak. Yang penting tadi Allah menciptakan untukmu pasang-pasangan dari golonganmu. Yang kita dapat istri dapat suaminya dari golongan manusia juga, sehingga untuk berdamai mudah. Karena sama kan, sifatnya sama, tabiatnya enggak jauh beda. Kemudian waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, dan menjadikan ianya Allah untukmu min azwajikum, dari pasangan-pasangan kamu, ay min nisaikum, dari istri-istri kamu, banina, akan anak laki-laki, wa hafadatan, dan akan cucu. Ini kita artikan cucu dulu. Ini Allah pengen menyatakan nikmatnya. Pertama, Allah memberikan kita pasangan, dari pasangan kita dapat anak laki-laki.
menjadikan ia untukmu dari istri-istri kamu akan anak laki-laki. Wa hafadah, kemudian dapat cucu dari anak laki-laki, dapat cucu. Artinya nasab manusia itu terjaga, bukan seperti nasab hewan, terjaga. Kita punya istri, istri punya anak, kemudian dari anak itu datang cucu dan seterusnya. Dikit lagi kita lihat dulu. Khadaman yasra'una fi ta'atikum. Artinya akan pelayan-pelayan yang sangat cepat mereka fi ta'atikum dalam taat kepada kamu. Jadi hafadah ini kalimatnya jamak dari hafidun hafadah. Seperti kamilun, kamalah. Jadi arti hafadah pada dasarnya yang sangat cepat bergerak dalam melakukan sesuatu. Makanya Syekh Nawawi mengartikan khadaman, pelayan-pelayan yang mereka cepat dalam taat kepada kamu. Nah, jadinya ini kita penjelasan dulu. Jadi cucu itu biasanya, ketika seorang kakek punya cucu, itu dia lebih sayang kepada cucunya. Bahkan cucunya itu akan lebih sayang juga kepada kakeknya, karena kakeknya udah tua, lebih sayang, lebih patuh dia. Nah, ini fakta kan. Nah, ini kalau kita artikan hafadah cucu, itu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu cucu, arti hafadah. Nah, dalam tafsir yang lain, misalkan tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur mengartikan hafadah cucu, nggak ada pendapat lain. Nah, artinya begini, jadi seorang kakek itu sangat sayang kepada cucunya, ada hubungan. Orang tua itu hubungannya bukan dengan hanya anaknya saja, dengan cucunya juga, itu karunia Allah. Beda dengan hewan, nggak ada hewan itu kakek yang peduli kepada cucu. Hewan itu kepada anaknya aja nggak peduli. Yang peduli kepada anaknya hanya jantan saja. Kucing misalkan. Cuma betina kucing yang peduli kepada anaknya itu pun sebentar. Begitu anaknya udah gede nggak butuh susu udah dilupakan. Kalau ayah kucing memang nggak peduli sama sekali, itu bedanya. Apalagi ke cucunya. Ayah kucing untuk anak kucing aja kalau laki-laki dimakan. Apalagi terhadap cucunya. Jadi nggak ada hubungan kakek dan cucu pada kelompok selain manusia, makhluk selain manusia. Tapi manusia, itulah satu rahmat Allah yang sangat besar, bagaimana kokohnya nasab manusia. Sehingga ada hubungan antara cucu sampai ke bawah keturunan. Makanya Allah menyatakan ini sebagai nikmat. Menjadikan ianya Allah bagi kamu dari pasangan kamu, dari istri kamu akan anak laki-laki dan cucu-cucu. Khadaman, pelayan yang mereka sangat cepat dalam taat kepada kamu. Itu udah. Kemudian kita lihat pendapat Syekh Nawawi. Apa menurut beliau arti hafadah? Wahum imma auladul aulad. Dan bermula mereka hafadah. Kenapa pakai hum? Karena memang ini bukan muannas ini. Memang muzakkar nih. Hafidun. Ya. Dan bermula mereka hafadah ada kala itu anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti cucu juga. Itu pendapat pertama. Wa immal banati. Jadi banat di sini ada kala anak laki-laki dari banat, dari anak perempuan. Atau di sini enggak ataf ini. Langsung ataf kepada aulad. Siapa hafadah di sini? Ada kala auladul aulad, anak dari anak. Umum berarti, bukan anak laki-laki, auladul aulad. Ulang, pertama Allah memberikan anak laki-laki, kemudian Allah memberikan hafadah. Apa arti hafadah? Menurut Syekh Nawawi, wahum imma auladul aulad. Mereka hafadah ada kala itu anak dari anak. Artinya cucu. Baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, yang penting cucu. Allah berikan anak kepada kita, Allah berikan cucu. Wa immal banatu. Ada kala itu anak perempuan, yang dimaksud dengan hafadah anak perempuan. Bisa juga. Allah memberikan untukmu anak laki-laki dan hafadah anak perempuan. Karena arti dasar hafadah itu cepat dalam melayani. Karena memang perempuan itu sangat lebih gesit kalau dalam membantu di rumah daripada anak laki-laki. Fa innahunna yakhdimnal buyuta atamma khidmah. Beliau memberikan alasan. Kenapa bisa kita artikan hafadah sebagai anak perempuan? Karena hafadah artinya cepat. Dan fa innahum, karena sesungguhnya mereka anak perempuan itu yakhdimna, melayani oleh mereka akan rumah atamma khidmatan, akan lebih sempurna pelayanan. Melayani oleh mereka akan rumah akan sesempurna-sempurna pelayanan.
Amal ukhtanu alal banat. Nah, ukhtan ini ukhtan ini. Jamak dari khatanon. Jadi khatanon itu artinya saudara dari pihak perempuan. Khatan itu setiap orang yang berhubungan dengan kita lewat perempuan. Kullu man kana min kibalil mar'ah. Ya, itu maksudnya. Seperti suaminya si perempuan. Itu namanya khatan. Atau ya suami perempuan, suami anak perempuan. Khatan. Wa amal ukhtan. Ukhtan ini barisnya di kamus. Bukan ikhtan. Nah, dan mereka itu ada kala ukhtan alal banat. Jadi ukhtan berarti saudara di atas anak perempuan. Maksud saudara di atas anak perempuan, laki-laki yang berhubungan dengan anak perempuan seperti suami, mantu kita. Ya, artinya fayahsulu lahum al ukhtanu bisababil banat. Maka hasil bagi mereka orang tua tadi, ya, maka hasil bagi mereka lakum bagi kamu, maka hasil bagi mereka oleh ukhtan, oleh persaudaraan, bisa babil banat dengan sebab ada anak perempuan. Kita punya anak perempuan, punya mantu. Ya. Nggak susah ini, tapi di sini ikhtan, tapi di kamus bukan. Ukhtan. Kalau bukan ukhtan, akhtan. Ya. Udah. Kesimpulannya Allah memberikan untukmu dari diri, dari istri-istri kamu, akan anak laki-laki dan cucu-cucu. Warazakakum minat thayyibat, dan telah memberi rezeki hanya Allah kepada kamu sebahagian dari yang baik-baik, thayyibat. Jadi min sini min tab'in ay ba'dal lazaid, akan sebahagian kelezatan minan nabat, dari tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, dan dari hewan-hewan ya. Fal marzuku fid dunya anmuzujun lima fil akhirah. Bermula rizki, al marzuk sesuatu yang diberikan rezeki, makanan, minuman. Bermula yang direzekikan dalam dunia itu sebagai contoh doang bagi ma fil akhirah, bagi apa yang ada di akhirat. Wa kullit thayyibati fil jannah, menjadi contoh bagi setiap yang baik-baik yang ada dalam sorga. Nah, jadi fal marzuqu fid dunya anmuzujun lima fil akhirati wa kullit thayyibati fil jannah. Maka bermula yang direzekikan kepada manusia di dunia itu merupakan contoh-contoh bagi apa yang ada di akhirat, dan lagi bagi setiap yang baik-baik yang ada di akhirat. Jadi nikmat dunia itu contoh untuk nikmat akhirat. Hanya contoh kecil. Ini berhubungan dengan pernikahan juga. Ketika orang yang sudah menikah tentunya paham bagaimana nikmatnya hubungan suami istri. Sebentar doang nikmatnya. Nah, itulah gambaran nikmat surga. Nggak bisa dibayangkan ya. Nah, afabil batili yu'minun, apakah dengan kebatilan mereka beriman? Apakah dengan kebatilan mereka beriman? Maksudnya ayakfuruna billahi alladhi sya'nuhu dzalikal madhkur wa yu'minuna bil batil. Apakah mereka akan ingkar dengan Allah alladzi, yang bermula sifatnya Allah itu demikian yang disebutkan, wa yu'minuna bil batil, dan mereka beriman dengan kebatilan. Bagaimana mereka beriman dengan kebatilan? Bi ayyuharrimu ala anfusihim, dengan bahwa mereka mengharamkan kepada diri mereka thayyibatin, akan yang baik-baik, ahallah yang telah menghalalkan akannya yang thayyib oleh Allah untuk mereka. Mislul bahirati was-saibati wal wasilah, seperti bahira, saibah, wasilah, ini nama-nama hewan yang sudah ditentukan oleh orang Arab, nggak boleh dimakan. Wa yubihu li anfusihim muharramatin, dan mereka membolehkan untuk diri-diri mereka muharramatin, akan yang haram-haram, haramahullah, yang telah mengharamkan akan yang haram oleh Allah alaihim, kepada mereka. Apa yang Allah haramkan? Wahya al-maitatu, mayat, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan sesuatu yang disembelih ya di atas nusub. Maksudnya disembelih di atas patung. Ay lam yahkumuna bitilkal ahkamil batilah,
Artinya mereka tidak berhukum dengan hukum-hukum yang batil. Ya, maksudnya begini. Afabil batil ya yu'minun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman? Maksudnya di sini ada yang ditakdirkan. Ada yang mukaddar ini. Ini hamzah istifham fa'ul ataf kan. Jadi ada kalimat yang mahdhuf. Apakah mereka ingkar dengan Allah, maka mereka beriman dengan kebatilan? Nah itu. Ayakfuruna billah fabil batil yu'minun. Jadi ada yang mahdhuf karena ma'lum. Apakah mereka ingkar kepada Allah, percaya kepada yang batil? Itu artinya. Ayakfuruna billah. Apakah mereka kafir dengan Allah yang bermula sifatnya Allah itu demikian mazkur, yaitu Allah memberikan pasangan kepada kita, memberikan anak dan cucu. Mereka beriman dengan kebatilan. Bagaimana cara iman mereka dengan kebatilan? Mereka mengharamkan kepada diri mereka akan yang baik-baik yang telah Allah halalkan. Seperti al-bahirah. Bahirah ini nama onta tertentu. Di surat Al-An'am kalau nggak salah di belakang. Ini harus kita lihat lagi nih. Lupa onta yang bagaimana. Ada onta yang beranak berapa kali. Itu nggak boleh disembelih. Kalaupun disembelih wanita nggak boleh makan. Khusus untuk laki-laki. Banyak yang seperti itulah. Bahirah, saibah, dan wasilah. Ini kita cari belakangan. Dan mereka membolehkan untuk diri mereka akan yang haram-haram. Yang mengharamkan akannya. Yang haram oleh Allah kepada mereka. Wahya dan dianya muharaman itu maitah. Mereka menghalalkan bangkai. Padahal Allah mengharamkannya. Darah, daging babi. Sesuatu yang disembelih untuk patung. Artinya mereka tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah. Lam yahkumu. Bukan lam, lima. Yahkumuna. Lima. Bukan lam. Kalau lam aja itu. Kenapa mereka memutuskan? Ya, lima yahkumuna bitilkal ahkamil batilah. Kenapa mereka menghukum, memutuskan dengan hukum-hukum yang batil tersebut? Bangkai darah boleh, sementara onta yang baik-baik nggak boleh. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan dengan nikmat Allah mereka itu kafir, ingkar. Wa bi an'amillahi fi tahlilit thayyibat wa tahrimil khabisati yajhadun. Artinya, dan dengan nikmat Allah dalam menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk, itu mereka ingkar. Mereka ingkar kepada Allah. Allah menghalalkan yang baik, mereka mengharamkan yang baik. Allah mengharamkan yang buruk, mereka menghalalkan yang buruk. Berarti mereka ingkar dengan nikmat Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas sama'i wal ardi syai'a. Dan mereka menyembah dari selain Allah akan sesuatu yang tidak memiliki ianya ini untuk mereka akan rezeki dari langit, tidak pula dari bumi akan sesuatu. Artinya mereka menyembah berhala, bukan zat yang memberikan rezeki. Aya'budunal asnam. Apakah mereka menyembah patung? Patung allati la tamliku, yang tidak memiliki ianya patung. Li'abadatihim, bagi penyembah mereka akan rezeki. Nah, apa rezeki itu? Minal matari wan nabat, daripada hujan dan tumbuh-tumbuhan. La qalilan wala kasiran. Tidak memiliki sedikit, tidak pula juga banyak. Kenapa kasirun? Mestinya kasiran. La qalilan wala kasiran. Tidak memiliki ianya patung-patung yang mereka sembah. Li'abadatihim atau li'ubadi, bukan, li'abadatihim isim fa'il, bagi penyembah-penyembah mereka akan rezeki apapun yang ada ianya rezeki dari hujan, tumbuh-tumbuhan, tidak sedikit, tidak pula banyak. Fasyai'an badalun min rizqan, maka syai'an itu badal dari rizqan. Nah ini, kita ulang artinya. Dan mereka menyembah dari selain Allah akan sesuatu yang tidak memiliki ia sesuatu bagi mereka akan rezeki. Rezeki yang ada ia dari langit dan bumi. Rezeki apa? Syai'an, sesuatu apapun. Wala yastati'un, dan mereka juga tidak mampu. Patung-patung yang mereka sembah itu tidak punya kemampuan. Walaysa lil asnami istita'atu tahsilil mulki. Tidak ada bagi patung-patung itu kemampuan menghasilkan kepemilikan. Mulki, kalau mulki kekuasaan, kalau milki kepemilikan. Walaysa lil asnam, tidak ada bagi patung itu istita'ah, kemampuan menghasilkan kekuasaan dan kepemilikan sama. Patung nggak punya hak milik, juga nggak punya kekuasaan, mulki atau milki. Wa hadza ma'tufun ala ma la yamliku.
Ini itu diatafkan kepada ma la yamliku wa la yastati'un, ataf kepada la yamliku. Nah. Wa ubbira anil asnam bilafdhi ma i'tibaran lil hakikah, dan diibaratkan dari patung-patung dengan lafaz ma karena mempertimbangkan bagi hakikat. Ma karena patung memang tidak berakal, ma isim mausul yang tidak berakal. Makanya layak cocok. Mereka menyembah dari selain Allah akan ma, sesuatu yang tidak berakal, yaitu patung. Nah, kemudian wabilafdhi jam'il uqala i'tibaran li'atiqadihim fiha annaha alihah. Nah, wa abbara diibarat ubbira. Ubbira boleh, abbara kembali ke Allah. Mengibaratkan dianya Allah dari tentang patung dengan lafaz ma. Di sini patung ma karena memperhatikan bagi hakikat, dan dengan lafaz jamak aqala, jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim, jamak uqala. Yastati'un ini waw ini jamak mudzakkar. Ya. Dan mengibaratkan ianya Allah tentang patung dengan lafaz ma dan dengan lafaz jamak uqala. Jamak uqala maksudnya yastati'un, waw ini jamak mudzakkar. I'tibaran karena mempertimbangkan bagi i'tikad mereka padanya patung-patung bahwa sungguhnya patung itu Tuhan. Nah, di satu sisi mereka benda mati ma, di sisi yang lain karena mereka menganggap patung-patung itu punya kemampuan seolah-olah dia berakal, makanya Allah menyatakan wala yastati'un, dan mereka tidak mampu seolah-olah mereka itu manusia, karena Allah melihat kepada keyakinan yang menyembahnya. Nah, mestinya orang yang berakal nggak menyembah benda mati. Ini disembah juga, berarti dalam anggapannya benda mati itu berakal hidup. Nah, lebih kurang seperti itu. Ini uji-uji baca dulu. Ini harus kita baca beberapa kali ini. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Nah, walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.